kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Sevilla Nafistajab. Di sini saya akan memaparkan materi aljabar tentang bilangan bulat dan operasinya. Nah, di sini sebentar saya akan menjelaskan di bagian bilangan bulat dan operasinya. Di sini saya sebentar akan menjelaskan di bagian penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan juga di sini saya akan menjelaskan di bagian sifat operasi tentang komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, baik. Di sini juga sebentar tidak lupa juga saya akan menjelaskan contoh kontekstual di bagian suhu, laba rugi, dan ketinggian. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Jadi di sini bilangan yang bukan termasuk dari bilangan pecahannya itu terdapat bilangan positif, 0 dan negatif. Misalnya itu bilangan positifnya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan bilangan negatifnya itu -1, -2, -3 atau seterusnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan operasi pada bilangan bulat itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bilangan bulat yang bukan pecahan dari bilangan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi saya sudah tulis tadi ini di papan, yaitu contoh-contoh dari 4 bilangan itu. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian penjumlahan. Jadi contoh dari bilangan penjumlahannya itu misalnya kita berikan contoh, hitunglah hasil dari -15 ditambah dengan 25. Jadi di sini hasilnya itu -15 ditambah 25 itu sama dengan 10. Oke, baik. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan di bagian pengurangan. Jadi di sini soalnya itu hitunglah hasil dari 12 dikurang -8. Jadi di sini 12 dikurang -8 itu kita bisa jumlahkan 12 tambah 8, teman-teman. Karena mengapa ditambah di sini? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita kurangkan nilai negatif, nilai negatif dengan negatif itu, misalnya itu negatif dikurang negatif itu menjadi positif. Jadi di sini 12 dikurang negatif 8 itu menjadi 12 ditambah 8. Jadi 12 tambah 8 itu sama dengan 20. Yang berikut di bagian contoh perkalian. Di sini soalnya hitunglah hasil dari -7 dikali 6. Jadi -7 dikali 6 itu sama dengan -42. Mengapa di sini -42? Karena 7 dikali 6 itu sama dengan 42. Di sini negatif karena seperti yang sudah kita ketahui, misalnya nilai negatif dikali dengan nilai positif itu tetap hasilnya itu sama dengan negatif. Yang berikut contoh soal yang ke berikut itu di pembagian. Jadi di sini soalnya itu hitunglah hasil dari -48 dibagi -8. Oke, di sini -48 dibagi -8 itu sama dengan 6. Mengapa di sini 6? Mengapa bukan negatif? Karena di sini itu ketika kita negatif ini kita bagikan dengan negatif itu, maka hasilnya itu sama dengan positif. Jadi di sini itu hasilnya itu sama dengan 6. Oke, baik. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan di bagian sifat operasi. Jadi tadi sudah saya jelaskan yang pertama tadi bahwa di bagian sifat operasi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu sifat komutatif, asosiatif, dan oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian komutatif. Di bagian komutatif ini ketika kita tidak sesuai dengan urutan bilangan yang kita urut itu tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah hasil komutatif. Misalnya itu kita bercontoh itu A tambah B itu bisa sama dengan B tambah A. Begitupun juga dengan A kali B. A kali B itu bisa sama dengan B kali A. Dan di situ kita tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah pertukaran antara nilai itu. Nah, di situ hasilnya itu tetap sama. Oke, di sini kita
yang berikut kita akan menjelaskan di bagian asosiatif atau pengelompokan. Di sini itu bagian asosiatif juga itu sama dengan di bagian komutatif, yaitu pengelompokannya itu tidak memengaruhi hasilnya. Misalnya kita membuat pengelompokan dari sebuah bilangan itu, ketika kita tidak mengurutkan sebuah bilangan itu hasilnya itu akan tetap sama, dia tidak akan menggantikan sebuah hasil. Nah, itu bagian dari asosiatif. Nah, contohnya itu misalnya A ditambah B ditambah dengan C, maka itu bisa hasilnya juga A ditambah C ditambah B. Nah, yang berikut di bagian misalnya, contohnya itu misalnya A dikali B ditambah C, maka hasilnya itu A bisa kita kalikan dengan B, bisa juga dikalikan dengan C, misalnya A dikali B ditambah A dikali C. Oke, yang berikut itu di bagian sifat komutatif atau pertukaran. Jadi di sini sifat komutatif atau pertukaran itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Artinya itu sebuah bilangan diurutkan tidak mempengaruhi sebuah hasil. Jadi akan memberikan contoh soal, misalnya itu kita coba lengkapi sebuah pernyataan berikut menggunakan sifat-sifat komutatif. Jadi di sini soalnya itu 28 ditambah minus 13 itu sama dengan titik tambah 28. Jadi di sini hasilnya itu 28 ditambah 13 itu sama dengan titik tambah 28 itu jadi hasilnya itu sama dengan minus 13. Jadi di sini kita akan sesuaikan dengan sebuah pernyataan A tambah B itu sama dengan B ditambah. Oke, baik, di sini saya akan menuliskan sesuai dengan apa pernyataan dari sebuah sifat komutatif. Misalnya itu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi sesuai dengan soalnya tadi itu 28 ditambah minus 13 itu sama dengan titik sama tambah 28. Jadi sudah kita ketahui tadi itu, jadi hasilnya dari minus 13. Jadi di sini itu 28 ditambah minus 13 itu bisa kita sama dengan minus 13 ditambah 28. Oke, jadi itulah hasil dari sifat komutatif. Oke, yang berikut di bagian sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi di sini sifat asosiatif atau pengelompokan itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Yaitu bisa kita artikan bahwa sebuah pengelompokan bilangan itu tidak memengaruhi sebuah hasil. Jadi kita akan memberikan satu contoh soal. Oke, baik, di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Misalnya itu hitunglah 35 ditambah minus 15 ditambah 23 itu. Baik, kita di sini akan menggunakan sebuah sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke, baik. Di sini 35 ditambah dengan minus 15 ditambah 23 itu sama dengan 35 ditambah 5 minus 15 ditambah 23. Oke, baik. Di sini hasilnya itu 20 ditambah 23 itu sama dengan 43. Oke, baik, di sini kita akan sesuaikan dengan A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Oke, baik, di sini kita akan membentuk sebuah pengelompokan diubah untuk mempermudah. Oke, di sini itu kita akan membentuk sebuah pengelompokan untuk mempermudah hitungan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian sifat distributif atau penyebaran. Di sini sifat distributif atau penyebaran itu berlaku untuk sebuah perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan, yang artinya perkalian dapat disebarkan ke setiap bilangan dalam sebuah. Oke, baik, yang berikut di sini kita akan menjelaskan di bagian pengelolaan stok barang.
Baik, di sini langsung saja saya akan memberikan sebuah contoh soal. Sebuah toko memiliki 150 botol air mineral di awal hari. Selama hari itu, mereka menjual 120 botol dan menerima kiriman 80 botol baru. Mereka menjual 120 botol dan menerima kiriman 80 botol baru. Oke, di sini kita akan kaitkan dengan pengelolaan stok barang. Oke, baik, di sini kita akan kaitkan bilangan bulat jumlah botol dari pernyataan dalam soal tersebut. Jadi di sini itu tadi ada berapa botol ya? 150, minus 20,80. Oke, di sini kita akan kaitkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini kita akan totalkan semua stok botol yang terdapat pada sebuah pernyataan tadi. Jadi di sini tadi itu botolnya itu terdapat 120 minus 120 dengan 80. Oke, di sini jadi kita akan jumlahkan semua botol yang terdapat dalam pernyataan tadi, yaitu 150 dikurang 120 ditambah 80 itu sama dengan 110. Oke, baik. Jadi sisa botol yang terdapat dalam soal tadi itu, jadi jawabannya tadi itu sama dengan 110. Oke, baik. Terima kasih.